basa-basi. Bukan sekedar basa-basi. Perkenalkan, aku Hani. Dan aku Ari. Yang hari ini akan menjadi host forecast pada hari ini. Nah, Ari, kira-kira kita hari ini tuh bertiga atau berdua sih sebenarnya? Nah Hani, sebenarnya kita tuh bertiga. Dan hari ini kita tuh kedatangan tamu yang spesial banget. Boleh gak nih dikasihinnya siapa? Boleh. Jadi gini Hani, beliau ini merupakan personel dari BPBD yang merupakan singkatan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Dan beliau juga merupakan KSR PMI Kota Jakarta Selatan. Langsung aja gak sih ini kita Langsung spill? aja. Mari kita sambut Kak Dio. Boleh, terima kasih Ari, terima kasih Ani. Halo. Selamat datang Kak Dio. Selamat ya, terima kasih kakak sudah diundang di acara kalian. Ya. Gimana Kak, tadi perjalanannya ke sini? Wah lumayan, saya sangat berapi-api ya dari Wih. kemarin ya. Saya tunggu dari bulan lalu karena permintaan dari bulan lalu, jadi ini oke banget sih. Iya. Untuk ruangannya gimana nih Kak? Nyaman gak Kak? Oh, nyaman banget ini. Ini memang ruangan-ruangan PMR ya. Iya, Warna-warni. Saya suka sebenarnya. Oke Kak, jadi di sini kita ada beberapa pertanyaan nih Kak ya. Kita mau sebenarnya Kakak sharing-sharing aja nih Kak Oke. sebenarnya ya. Kira-kira kan aku dengar-dengar Kakak nih sebenarnya KSR PMI Iya. dan juga anggota BPBD ya Kak. Hmm. Nah kalau boleh sharing kira-kira KSR PMI dan juga BPBD itu apa sih Kak? Ya, perkenalkan dulu kali ya. Perkenalkan, nama kakak Dio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. KSR PMI dan BPBD itu dua organisasi yang saya geluti pada hari ini sampai hari ini. KSR PMI itu merupakan organisasi relawan saya dan BPBD itu tempat saya bekerja. Ya. Terus di KSR PMI itu saya dari tahun 2014 setelah saya lulus SMA. Ya, 2014. Sampai saat ini 2025. Nah, sebelum masuk relawan PMI, jadi di PMI itu ada yang namanya relawan-relawan. Salah satunya KSR, ada TSR. Ada apa lagi? Ada guru pembina, TSR tuh kepanjangannya apa ya Kak kira-kira? tenaga sukarela. Jadi Jadi banyak kayak jenisnya. untuk teman-teman yang mungkin sebagai dokter, guru bisa apply atau mengikuti kegiatan kerelawanan di PMI Jakarta Selatan untuk membantu kegiatan kemanusiaan. Nah, pada saat itu tadi tahun 2014, kakak emang bukan alumni PMR, kakak umum ya kan. Masuk dah tuh untuk mengikuti kegiatan kerelawanan di PMI. Nah, dari mulai proses pendaftaran ya kan, terus cek stamina dan lain-lain itu sampai masa orientasi kurang lebih 1 bulan. Sulit nggak tuh jadi relawan? Iya sulit. Sulit. 1 itu. bulan kita Iya. diorientasi. Nah, Minggu pertama hingga minggu ketiga itu jadwalnya di hari Sabtu dan Minggu. Minggu keempat itu di Jumat, Sabtu, Minggu kita orientasi Medan di outdoor, tepatnya di gunung. di gunung. Iya. Wow. Makanya kok saya mau jadi relawan kok malah di diklat kayak gini ya. Diklat tentara kayak gini ya. Wah, yaudahlah saya jalanin aja sama teman-teman. Tapi seru Kak. Seru banget. Nah, itu pembukaan setiap 2 tahun sekali. Mungkin kalian setelah lulus bisa masuk KSR. Semoga ya tertarik ya. Iya. Ada tertarik. Dan setelah mengikuti orientasi itu, kakak menerima yang namanya pelatihan-pelatihan dari PMI, khususnya PMI Jakarta Selatan. Karena pelatihan-pelatihan di PMI Kota Jakarta Selatan tuh banyak. Ada pelatihan ambulan, pelatihan pelatih PMR, pelatihan perawatan keluarga, MTDB dan lain-lain. Nah, itu sih untuk relawan. Dan untuk BPBD, kakak kerja di BPBD dari tahun 2021, masih baru. Ya, untuk jenis pekerjaannya sama di kebencanaan. Nah, boleh diketahui di BPBD itu kita di bawah naungan kepala pelaksana. Kan kalau di PMI kan ketua ya. Iya. Nah, kalau di BPBD itu kepala pelaksana yang namanya Bapak Isnawa Haji. BPBD dinaungin oleh langsung Sekda, Sekretaris Daerah. Nah, terus bidang-bidang di BPBD ada 4. Yang pertama Pusdatin, yang kedua bidang 1 itu pencegahan dan kesiapsiagaan, yang ketiga bidang 2 itu kedaruratan dan logistik, keempat ada yang namanya bidang 3 rehabilitasi dan rekonstruksi. Nah, kakak sebagai petugas penanganan bencana
itu masuk shiftnya tuh 1 kali 24 jam. Oh. 1 kali 24 jam. Contoh kakak masuk di hari Senin jam 8, pulang di hari Selasa jam 8. Jam apa juga? Heeh. Lembur ya? Iya, lembur. 1 kali 24 jam. Jadi Senin masuk, Selasa turun tiket, Rabu masuk, Kamis juga masuk. Jadi 1 hari masuk, 2 hari libur. Oh. Seperti itu. Dan kakak penempatan di Wali Kota Jakarta Selatan, daerah Blok M. Oke. Kami dengar-dengar kakak juga aktif nih kak sebagai fasilitator PMR. Kalau saya boleh tahu nih, kakak menjadi fasilitator di PMR tuh di mana saja sih kak? Ya, di fasilitator. Nah, terkait seperti pertanyaan tadi yang kakak mengikuti pelatihan-pelatihan, itu tadi kan ada pelatih PMR. Nah, output dari pelatihan tersebut kakak ditugaskan untuk mengajar di sekolah-sekolah, khususnya di sekolah Jakarta Selatan. Kakak pernah ngajar di sekolah SMP 19 Kelurahan Gunung waktu awal-awal. Sekarang karena udah mungkin udah nikah kali ya, udah nikah, udah sibuk, kakak hanya mengajar di hari Sabtu. Itu di sekolah, boleh disebutin sekolahnya? Boleh ya. Sekolah SD Pelita Pasar Minggu. Itu jam 8 sampai jam 10. Lanjut SDN Tanjung Barat 09 jam 11 sampai jam 1. Boleh kakak ngasih salam-salam buat mereka? Boleh. Silakan. Halo ya kan. Mungkin pada nonton kali ya. Iya, nonton sih semuanya. Mau tepuk PMR juga? Boleh. Hah? Mau nggak? Gimana itu ajaran di sekolah kakak? Ini nih. Apanya? Tepuk PMR gimana? Sebenarnya udah umum sih. Udah umum ya? Bisa nggak kalian? Bisa. Coba dicontoh sama Kak Arya sama Kak Hani ya. Bimbing kak. Oh, kakak dulu ya. Kakak sini aja di fasil kita juga Oh, kak. iya. Kita kakak jadi fasil. Jadi caranya tepuk PMR. P M R PMR Jaya. Oke. Berarti saya sudah cocok jadi adik-adiknya. Betul. Nanti setelah lulus mungkin bisa jadi pelatih Oh, PMR, iya. sekolah PMR. Nah kakak jadi fasil nih, ngajarnya ngajar apa aja kak kira-kira? Ya. Di materi PMR itu ada yang namanya 7 materi PMR. Iya. Ya kan? Kita wajib mengambil materi dari buku situ. Nah, untuk takarannya seperti PMR Mula, Madya, Wira ya berbeda-beda, ya kan? Ada yang materinya hanya sampai di Mula, hanya sampai di Madya dan Wira. Untuk materi-materinya kurang lebih ada 7. Yang pertama kepalang merahan. Kedua pertolongan pertama. Apalagi bisa bantu? Tandu darurat masuk ke kepemimpinan. PRS 4. Ayo siaga bencana. Ayo siaga bencana. Cocok tuh sama ini kakak kan? Wah, Bidang betul banget. kebencanaan. Iya, betul. Dua lagi. Sebentar. Donor darah. Donor darah, iya. Hmm. Halang rintang itu masuk. Kepemimpinan. Oh, kepemimpinan. PRS sudah tadi PRS sudah. Hmm. Apa tadi? Kepalang merahan, Arahan, kepemimpinan, PP, kepemimpinan, Tandu. Tandu masuk Oh, ke iya, kepemimpinan. salah. Iya. Ayo siaga bencana. Siaga bencana, PRS lagi, Donor maksudnya? darah. PRS, Iya, donor donor darah, sama satu lagi apa? Ya. Mungkin nanti Apa dicari ya? ya. lupa Oke. ya. Nanti sobat forecasters bisa cari tahu ya. Betul. Jadi PR mungkin. Nih kak, kan saya lihat nih dari yang tadi kakak itu di BPDB dan di KSR PMI itu kayaknya sibuk banget ya kak. Nah, gimana sih cara kakak ngebagi waktunya kak? Ya, tadi yang kakak bilang untuk pembagian waktu mungkin sehari kakak kerja ya 2 hari kakak sempetin buat ngelatih PMR atau saya mengikuti piket posko di PMI namanya piket ambulan. Itu output dari pelatihan ambulan. Kita standby di situ 1 kali 24 jam juga. Siaga bencana, siaga banjir, kebakaran, entah rujuk pasien dari rumah sakit ke rumah atau rumah ke rumah sakit, atau kita juga bisa kalau ada permintaan penggunaan mobil jenazah. Gitu. Itu pengaturnya ya kalau libur kakak sempetin buat ke PMI atau ngajar PMR.
Oke. Oke, jadi kan ya kakak kan sebagai BPBD berarti bidangnya tuh kebencanaan. Nah, pengalaman kakak di bidang kebencanaan ini kira-kira kakak ada nggak pengalaman yang kakak nggak pernah lupain gitu, yang tak terlupakan pengalamannya? Ya, sebenarnya kan ngomongin soal bencana tuh kita nggak pengen ada bencana ya. Iya, Oh, iya, betul. benar. Kita nggak pengen banget ada bencana, tapi kalau sudah terjadi ya kita hanya bisa mensosialisasikan ancaman-ancaman ini ya kan. Pengalaman itu pernah waktu itu kebakaran sih, kebakaran di daerah Jakarta Barat. Kalian tahu tuh kalau di daerah Jakarta Barat, khususnya di mungkin Tanah Serial sana tuh, Tambora atau kesana lagi, itu rumah mereka tuh seperti ruko, 3 lantai bisa 4 lantai. Nah, lantai bawahnya mungkin buat pertokoan atau buat dia masuk, pintunya menggunakan rolling door. Oke, paham ya? Iya, tahu. Rolling door. Lantai kedua, lantai ketiga, bahkan lantai keempat jendela. Iya. Jendelanya itu ditutup jeruji besi. Oh, Ya, Iya. maka terjadilah kebakaran. Nah, Pemadam memadamkan api, ya kan? Susah tuh api dipademin karena petugas nggak bisa masuk ke situ, ya kan? Petugas nggak bisa masuk ke situ. Setelah selesai pemadaman, akhirnya jerujinya dibuka. Karena kan kalau sudah begitu kan orang panik nih nyari kunci gembok jeruji di mana ya, ya kan? Udah gitu karatan atau udah enggak ya kan? Saking paniknya akhirnya ya ada yang meninggal seperti itu. Oke. Oke, ngomong-ngomong soal bencana nih Kak, perubahan iklim tuh juga termasuk bencana nggak sih? Perubahan iklim termasuk. Oke. Terus BPBD tuh juga ikut serta atau memiliki program dalam mengatasi masalah pemanasan global gitu nggak Kak untuk perubahan iklimnya? Ya, di BPBD tuh kakak urain dulu kali ya. Iya. Perubahan iklim termasuk ke bencana. Kan? Bencana adalah rangkaian peristiwa yang mengganggu penghidupan dan kehidupan masyarakat. Mengganggu tuh Iya, benar. disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam, manusia atau sosial yang bisa menyebabkan kematian, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan dan dampak psikologis. Jadi ada bencana, ada yang disebabkan, ada pengaruhnya, Iya. ada output. Sebab ada akibat. Iya, disebabkan ada akibat. Itu bencana. Tapi kalau hanya contoh ada erupsi di suatu pulau gunung, erupsi, tapi tidak ada manusianya, tidak ada yang meninggal, itu hanya disebutnya peristiwa aja. Oh, peristiwa doang. Kalau bencana dia ada kerusakannya, ada peristiwanya. Dan di bencana alam itu apa aja tadi? Perubahan iklim termasuk. Iya. Apalagi yang kalian tahu? Tsunami, gempa bumi. Itu ada Ada apa lagi? gunung meletus termasuk nggak? Iya, erupsi gunung meletus. Apalagi likuifaksi, itu Oh, pergeseran tanah. Iya, tanah. Kemudian ada yang namanya bencana non alam. Bencana alam. Iya, tahu? Tahu. Ya, mungkin pandemi, Pandemi. COVID, wabah penyakit, terus kegagalan teknologi. Contoh MRT atau kendaraan lain gagal untuk jalan, mengakibatkan korban jiwa, itu termasuk bencana. Terus ada yang namanya bencana sosial Bencana atau sosial. bencana yang disebabkan oleh manusia. Kayak teroris. Teroris Ah, ya. itu, teroris, terus apa tawuran, Oh. seperti itu, atau ledakan nuklir. Pernah kejadian di Jakarta tuh ada ledakan gudang peluru. Jadi Oh. kalian cari tahu tempatnya di mana ya? Oh, sempat di-sharing juga Mas, Iya. pernah dengar. Ya, kalau ledakan. Nah, perubahan iklim. Nah, cara apa tadi? Oh, Programnya. mengatasi ya programnya. Ya, di BPBD khususnya Pemprov DKI itu telah membuat program di tahun sepertinya di tahun 2019-2020 mereka membuat wadah air Iya. atau bisa disebut dengan waduk. Oh ya, waduk ya. Iya. Itu berada di daerah Danau Brigif, Cipedak, Ya. Tiga Karsa, terus Danau Lebak Bulus, itu merupakan salah satu program. Yang kedua, mengoptimalisasi banjir tersebut, karena perubahan iklim nggak luput outputnya pasti akan terjadi banjir di DKI Jakarta. Karena di DKI Jakarta tuh ya masyarakatnya padat, terus dilewati banyak sungai. Betul. Nah, gitu. Perubahan iklim terjadi bisa menyebabkan
Banjir. Pantesan Jakarta rawan banjir nih ya. Iya. Ya, Jakarta banjir, rawan banjir. betul. Banjir di daerah pinggir-pinggir sungai. Lanjut ke tadi. Yang kedua, mengoptimalisasikan rumah pompa yang dikelola oleh Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta. Rumah pompa fungsinya buat apa sih? Fungsinya untuk mengaliri air menuju ke tempatnya, memang ke tempatnya gitu. Jadi airnya misalkan lebih, bisa ditutup, bisa dibuka seperti itu. Terus ada yang namanya rumah pompa portable. Bila mana aliran kalinya tidak penuh, namun ada jalan raya yang tergenang, itu bisa dipompa airnya dimasukkan ke kali. Oh, bisa gitu. Itu mengoptimalisasikan pompa. Itu program Terus, BPBD gitu ya? Program BPB, program pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Iya. Terus yang ketiga, pengerukan lumpur di kali itu merupakan salah satu pengendali banjir juga. Untuk memitigasi ya? Betul itu. Terus yang terakhir, BPBD bekerja sama dengan Pemprov itu membuat yang namanya sistem peringatan dini, ya, EWS. Jika terjadi kenaikan aliran sungai, ya, karena khususnya nih di Jakarta Selatan kita memiliki sungai. Di Jakarta Selatan bagian timur kita memiliki Kali Ciliwung, Iya benar. di tengah Kali Krukut, Iya. PHB, di kiri juga ada Kali Pesanggerahan. Nah, iya. Nah, cakep banget kan tuh. Ada aliran sungai, ya kan? Jadi BPBD memiliki sistem peringatan dini EWS. Jika mana aliran sungai itu meningkat, maka direkam menggunakan CCTV, diterima oleh kita, diolah dan diteruskan kepada masyarakat yang tinggal di situ bahwa telah terjadi kenaikan aliran air sungai, sehingga masyarakat harus segera pergi dari situ atau diungsikan. Datanya real. Itu sih program-program. Untuk forecasters yang belum tahu, EWS itu singkatan dari Early Warning System ya. Catat tuh forecasters. Catat tuh ya, forecasters. Oh iya Kak, selanjutnya kira-kira apa sih nih yang bisa teman-teman PMR dan forecasters lakukan untuk membantu mengatasi, memitigasi perubahan iklim ini sih Kak? Ya, perubahan iklim tanpa kita sadari kita harus beradaptasi ya. Iya. Mulai dari akhir-akhir ini kalian juga bisa merasakan, teman-teman juga bisa merasakan di pagi siang hari itu panas banget. Iya, jam 9 tuh biasanya harusnya kan masih ada men, tapi kadang udah panas banget ya. Panas banget ya kan. Wah, kita kalau buat jemur sih oke wah. Nah, iya. Kita jemur ya kan. Tapi itu kalau sore hari bisa langsung hujan, bahkan bisa hujan badai. Ya kan? Itu perubahan iklim yang memang ekstrem akhir-akhir ini. Sebenarnya sekarang tuh sudah masuk musim kemarau, ya kan? Mulai dari bulan April, Mei itu seharusnya sudah masuk bulan kemarau, sampai Agustus. Tapi kok sampai bulan Juni itu masih hujan? Menurut BMKG itu dinamakan anomali kemarau basah. Anomali kemarau basah. Karena seharusnya musim panas masih hujan. Jadi dinamakan anomali kemarau basah. Nah, tips-tipsnya untuk mengurangi perubahan iklim tadi ya. Buat teman-teman. Yang pertama kita harus mengurangi energi yang memang sudah tidak terpakai. Yang pertama mematikan lampu dan mencabut peralatan elektronik yang telah dipakai. Kedua, beralih ke kendaraan listrik atau transportasi umum. Nah, uniknya di Pemprov itu sekarang khususnya gubernur kita Pramono menginstruksikan untuk karyawannya menggunakan alat transportasi umum di hari Rabu. Iya betul. Betul? Sudah sampai ke sekolah? Sudah. Guru-guru saya sudah. Sudah. Itu. Iya. Luar biasa ya. Iya. Pergi dan pulang menggunakan alat transportasi umum, bisa menggunakan sepeda ataupun jalan kaki. Itu langkah-langkah pemerintah, ya kan? Selanjutnya mengurangi kantong plastik, karena kalau kelebihan plastik itu proses pembakaran, akhirnya karbon di bumi itu meningkat,
sehingga menghasilkan panas bumi itu sendiri. Nah, gimana sih cara pengurangan plastik? Kita bawa kantong, Tote bag. tote bag, Hmm. atau tas bila mana kita pergi ke pasar sama ibu kita. Iya, betul. Kadang-kadang ibu kita tuh kita beli bayam 5.000 dikasih plastik. Iya. Dia ambil aja udah. Wortel 5.000 dikasih plastik, Iya. kantong ke 5.000 dikasih plastik. Nah, kita anaknya udah, Pak, Bu, nggak usah pakai plastik, saya bawa kantong sendiri. Bisa juga Iya. seperti itu. Itu salah satu pengurangan emisi energi tersebut. Oke, Kak. Jadi sekarang nih kita akan masuk ke sesi Q&A nih, Kak, ya. Jadi Oke. forecasters nih juga udah nyiapin beberapa pertanyaan untuk Kakak nih, Kak, yang mau dijawab deh oleh Oh, Kakak iya. ya. Oke. Jadi di sini ada pertanyaan pertama, Kak, dari forecasters dengan username Zmi ya. Ya. Oke. Jadi pertanyaannya gini, Kak. Hal simpel apa yang terlihat sepele namun ternyata berdampak pada iklim? Kira-kira apa, Kak? Ya, untuk kita bisa mulai dari diri kita sendiri, mulai dari komunitas kita, mulai dari lingkungan kita pertama mungkin penanaman kembali penghijauan, reboisasi mulai dari lingkungan kita. Itu mungkin bisa dicontoh oleh perusahaan-perusahaan yang bikin green building ya juga Ya. bisa. Terus ya tadi hemat energi dan air, ya. Copot lepas semua keterlibatan perangkat listrik setelah sudah dipakai. Iya. Terus menggunakan moda transportasi umum dan lain-lain. Seperti itu sih kurang lebih. Oke, wah bagus banget tuh podcasters jawabannya. Sekarang ada pertanyaan kedua dari podcasters yang bernama NN Risa. Pertanyaannya itu adalah, kenapa perubahan iklim berdampak pada tumbuhan? Bukannya justru tumbuhan yang harusnya melindungi kita? Ya, wah luar biasa. Siapa namanya? NN Risa. Andresa. Wah. Nonton ya, NN Risa Username ya. IG-nya. Oh, akun asli itu. Akun asli Oh, dong. akun asli. Wah mantap. Iya. Salah satunya kan dengan cara penanam pohon. Kakak pernah tuh BPBD sama aktivis lingkungan Ciliwung sama beberapa perusahaan tuh kita menyusuri Sungai Ciliwung. Kita menyusuri Sungai Ciliwung dari Depok, Gunadarma sampai Manggarai. Kegiatan kita adalah mengambil sampah-sampah di bantaran Kali Ciliwung, habis itu menanam pohon di sekitar area Kali Ciliwung. Itu bisa kalian gunakan. Ataupun kalian bisa menanam bakau. Ya, tahu Ikan bakau? bakau. Ikan bakau, mangrove. Ya, mangrove, ya, mangrove. Iya, mangrove. Itu bisa kalian lakukan. Karena mangrove mungkin menurut penelitian dia bisa menahan energi karbon kurang lebih 40 hingga 50%. Wah, Iya. Banyak. Dan Indonesia memiliki ya 3,3 juta pohon bakau itu, makanya pohon bakau itu sangat menakjubkan sih mereka. Iya, membantu. Membantu ya. banget ya. Oke, and last but not least, ini ada pertanyaan dari Dinda Elnisa nih, Kak. Oke. Jadi pertanyaannya gini, apa dampak kepada iklim dari penambangan nikel di daerah Raja Ampat jika IUP tidak dicabut? Wah, Oke. ini ngikutin media Fresh- banget ya. fresh Benar, banget ya benar. Fresh pertanyaannya. banget ya, Keren banget nih Luar pertanyaan biasa ya. podcasters kita yang satu ini. Waduh. Bang. Wah luar biasa ini. Mungkin standar kakak kali ya, menurut kakak Oh, ya, ya, point of boleh. view kakak, yang kakak ketahui izin usaha penambangan IUP. Iya, benar. Iya. Itu menurut Pak Menteri 4 dari 5 izin tuh udah dicabut. Alhamdulillah ya Pak. Alhamdulillah, kita selamatkan Pak Presiden juga udah bilang tuh cabut izin yang memang nggak sesuai. Alhamdulillah sudah dicabut 4 dari 5 perusahaan. Terus pengerukan ini nikel ini kan bahan bakunya pembuatan baterai kendaraan listrik. Iya, betul. Gambling juga kan. Iya. Kita memakai kendaraan listrik untuk mengurangi energi karbon, sedangkan si pembuat baterai ini dari nikel yang bahan bakarnya tuh dari batu bara, ya kan. Nah itu juga mempengaruhi iklim, ya kan, karena bahan bakarnya batu bara ya kalau dipakai secara banyak besar mengganggu juga ya. Seperti itu perubahan iklim. Oh ya, satu lagi efek dari perubahan iklim tuh di tahun ini ada beberapa gunung yang
mengalami erupsi. Ada Gunung Raung, Gunung Semeru, dan Gunung Lewatobi laki-laki di NTT. Itu yang mempengaruhi perubahan iklim. Oke, jadi forecasters jawabannya keren-keren banget kan dari Kak Luar Dio. biasa Luar ini. biasa. Oh, luar biasa Nanti banget sih. tolong kasih hadiah tuh yang terakhir. Oke, siap. Oke. Iya. Oke, jadi tadi ingat tuh tadi kita nggak boleh menggunakan sampah plastik, Betul. ganti dengan kantung yang kayak tote Tote bag. bag. Boleh Iya. pakai tumbler Bisa. minum Iya. atau Wah, Ari, Kak Dio, kita nggak berasa ya Q&A ini udah berjalan ya. Tadi Iya. jawabannya juga udah menarik, pertanyaannya juga apalagi menarik ya. Nah, sebelum kita tutup nih forecasters, Kak Dio, kira-kira Oh, iya. ada nggak nih kira-kira ada nggak nih motivasi atau pesan atau tantangan ke depannya gimana nih Kak? mungkin untuk teman-teman yang nonton ya, entah PMR, terus lingkungan warga atau kantor, mungkin dari saya pesan-pesannya kenali ancaman-ancaman resiko yang berada di tempat tinggal kalian, teman-teman. Contoh, teman-teman banyak waktu di lingkungan sekolah, kenali resikonya, entah di sekolah ditakutkan ada terjadi kebakaran kah, gempa bumi, kalian harus tahu yang namanya jalur evakuasi. Ya, jalur evakuasi, di mana tangganya, di mana titik kumpulnya, seperti itu. Dan di rumah, bila terjadi gempa, kalian nih sama orang tua kalian sudah paham ketika terjadi gempa fungsinya di mana. Ditakutkan ketika terjadi gempa listrik padam. Jadi harus ada titik poin kalian ngungsi. Contoh di belakang rumah kalian ada lapangan. Ketika terjadi gempa, tolong ngungsi di situ. Dan untuk tantangannya, untuk yang nonton, yang di sekolah, tempat kantor atau Karang Taruna, buat satu simulasi gempa bumi atau kebakaran minimal 1 tahun. Ajak kami, Iya, ya. ajak Kami bikin simulasi, ya, Ya. seperti itu. Wah, tantangannya keren banget tuh Ya. Kak Dio ya. Nah, nggak terasa ya kita udah berbincang-bincang nih Kak. Kakak udah Iya, sharing tentang luar BPBD, biasa. Banyak KSR, banget dan Kak sharingnya. Fasil, tentang perubahan iklim dan kebencanaan juga. Pokoknya terima kasih ya Kak sudah Terima mengisi kasih, acara Kak. podcast hari ini. Dan Ya. juga makasih banyak sudah diundang, sudah disempatkan datang hari ini. Luar biasa ini. Nah, forecasters, jangan lupa ya kalian klik tombol like, komen, dan subscribe channel kita. Dan jangan lupa kalian nyalain loncengnya supaya nggak ketinggalan video kita yang lainnya. Sampai jumpa di cerita seru yang menginspirasi. Bukan sekedar basa-basi, Aku Hani. aku Ari. Kita nyatakan episode forecast pada hari ini telah Selesai. Bye-bye. Cut. Mantap. Terima kasih Kak Dio. Kambingnya tangan. Yang pertama tadi.